Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidi wa mawala. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, kita masuk kepada surah Al-Kahfi ayat yang ke-102. Afahasiballadzina kafaru, maka apakah orang-orang kafir menyangka ayyattakhidhu ibadi, bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku, yakni para malaikat-malaikatku, kata Allah. Di antara adalah Nabi Isa dan Uzair. Jadi di surah Al-Kahfi di awal, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim wa qalu ittakhadallahu waladan subhanah. Yang dimaksud di sini, jadi Pak, orang kafir Mekah itu menyangka kalau Allah itu punya anak. Anaknya Allah itu malaikat, kata mereka. Malaikat versi mereka perempuan yang bersayap. Kata orang kafir Mekah. Jadi katanya orang kafir Mekah, Allah itu punya anak, anaknya itu berupa perempuan yang bersayap. Orang Nasrani berkata kalau Isa itu anak Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Jadi tiga golongan ini, katanya orang kafir Mekah Allah punya anak, yaitu seorang perempuan yang cantik dan bersayap. Kalau katanya orang Yahudi dan Nasrani, orang Nasrani meyakini Isa anak Tuhan, kalau Yahudi Uzair anak Allah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, afahasiballadzina kafaru ayyattakhidhu ibadi. Maka apakah orang-orang kafir itu menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku, yakni para malaikat dan nabi dan juga Uzair, min duni aulia, menjadi penolong-penolong selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Yakni Tuhan-Tuhan yang dapat menolong mereka. Apakah mereka menyangka bahwa pengambilan mereka terhadap hal-hal yang telah disebutkan itu sebagai sesembahan mereka tidak membuatku murka, kata Allah, dan aku hanya berdiam diri tidak menghukum mereka? Tentu tidak. Nah, status ketika Allah mengatakan apa? Ayyattakhidhu ibadi, Allah mengakui kalau malaikat itu hamba Allah, dan Allah mengakui kalau Isa itu hamba Allah, dan Allah juga mengakui kalau Uzair hamba Allah. Nah, jadi yang dituhankan oleh mereka itu semuanya hamba Allah, artinya tunduk dan patuh kepada Allah. Nah, kata Allah, kenapa orang-orang yang kafir itu, baik dari kafir musyrikin orang Mekah atau min ahlil kitab. Jadi orang kafir itu ada dua, ada orang ahli kitab dan orang musyrik. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi au musyrikin. Jadi orang kafir ini ada dua macam. Ada orang kafir yang memang dari non-Islam, atau ada orang kafir yang dari golongan musyrik. Orangnya mengaku Islam tapi dia masih mempersekutukan Allah. Dia menutupi kebenaran yang dituntunkan oleh Allah dalam Al-Quran. Faham ya? Nah, jadi orang-orang seperti ini, kata Allah, apakah mereka mengira bahwasanya dia dapat mendapat pertolongan, mengambil pertolongan, menyangka kalau dia akan aman ketika dia menjadikan sesembahan mereka itu dari hamba-hamba Allah itu dijadikan minta tolong
oleh mereka, padahal apa? Inna a'tadna jahannamah, sesungguhnya kami telah menyediakan neraka jahanam lil kafirina, bagi orang-orang yang kafir, yaitu bagi mereka dan bagi orang-orang kafir lainnya yang seperti mereka. Jadi konteksnya di sini yang dimaksud kafir bukan hanya ini berbicara zaman dahulu, Pak ya. Bukan hanya berbicara zaman dahulu. Oh kan sekarang tidak ada orang kafir, Ustaz. Sekarang kan non muslim, Ustaz. Ada orang tidak mau dikatakan kafir, maunya non muslim. Artinya kafaru itu ya sama, diterjemahkan non muslim juga benar. Artinya muslim apa? Pasrah, tunduk. Berarti kalau non muslim berarti non tunduk, berarti non pasrah, berarti tidak pas. Nah, ya sama saja, Pak. Kafir itu kenapa kok disebut kafir? Karena dia tidak mau mengikuti Al-Quran dan mengikuti Nabi, tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Allah, siapapun dia yang menjadikan sesembahan selain min duni aulia, selainku sebagai sesembahan dia, maka dia menyangka kalau saya ini lupa kepada dia, padahal tidak. Allah berjanji, inna a'tadna jahannama lil kafirin, aku akan masukkan orang-orang yang kufur itu semua, orang-orang yang tidak mau tunduk kepadaku, dia mempersekutukanku, maka semuanya akan dimasukkan ke neraka jahanam, nuzula, sebagai tempat tinggal. Yang dimaksud adalah jahanam itu telah disediakan buat mereka sebagaimana disediakannya tempat tinggal bagi tamu. Jadi neraka itu nuzula, sebagai tempat tinggal, sebagaimana seorang tamu ketika mau datang itu sudah dipersiapkan lebih dulu kan. Jadi neraka itu sudah dipersiapkan lebih dulu oleh Allah bagi orang-orang yang kafir. Jadi sudah lengkap semuanya. Kalau menjamu tamu lengkap makanannya, kalau menjamu orang yang mau diadab lengkap semuanya. Jadi petel bedah, gurun bedah, apa ya bedah lengkap, Pak. Jadi Allah tak kira kekurangan alat lagi, tak kira kekurangan untuk menyiksa orang kafir. Kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Kul, katakanlah, hal nunabbi'ukum, apakah akan kami beritahukan, bil akhsarina a'mala. Apa kata Allah? Kul hal nunabbi'ukum, apakah akan kami beritahukan kepada kalian, bil akhsarina, tentang orang-orang yang paling merugi, a'mala, perbuatan-perbuatannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa mereka yang merugi itu melalui firman berikut ini. Apa kata Allah? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini. Amal perbuatan mereka batil, tidak diterima. Jadi kata Allah, hal nunabbi'ukum, katakan Muhammad, apakah akan kami beritahukan kepada kalian, bil akhsarina, tentang orang-orang yang paling rugi, a'mala, perbuatan amalnya. Dia melakukan sesuatu cuman rugi dia. Siapa orang itu? Alladzina dhalla sa'yuhum, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ini. Kenapa? Karena amal perbuatan mereka itu batil, tidak benar, atau tidak diterima amalnya. Hati-hati, terutama solat ya. Allah wajibkan solat, dan solat ini akan ditanya oleh Allah ketika pertama kali nanti di hari kiamat. Allah tidak minta uang kepada kita, Allah tidak butuh apa-apa kepada kita. Allah hanya mewajibkan solat. Perintah yang lain itu masih dispensasi, Pak. Rukun Islam yang 5 masih dispensasi. Yang pertama, haji itu bagi yang mampu.
Jadi tak usah keboi pakai galon. Tak kok mi pakai hiu. Ya orang tak mampu jalan soko kan kun berde paspor Pak. Sepeda. Itu umroh. Mun haji kan harus ada izin resmi kan. Meskipun dapat ke Mekah mun tak ada izinnya pemoleh. Perlu ditangkap. Jadi harus mampu. Yang selanjutnya puasa. Puasa bagi yang mampu. Zakat bagi yang mampu. Zakat itu harus cukup. Pertama cukup 1 nisab. Kedua cukup 1 haul 1 tahun. Sedangkan solat Allah tidak menerima dispensasi. Cuman kata Nabi, ada orang yang solat 60 tahun, satu pun solatnya tak diterima. Allah mengira kalau sudah lama solat banyak-banyakan, solat, ternyata solatnya tidak berbobot. Solatnya tidak sah. Karena asal-asalan. Maka solatnya tidak diterima. Kenapa? Solatnya tidak mengikuti Nabi SAW. Ada orang bersedekah, sedekahnya tidak mengikuti Nabi. Kenapa? Riya. Wahum yahsabuna, sedangkan mereka menyangka atau menduga annahum yuhsinuna sun'a, bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya, yang pasti mereka akan menerima pahala karenanya. Makanya al-ilmu qoblal amal. Ilmu itu sebelum amal. Jadi sebelum kita melakukan apa saja, ilmunya dulu. Karena orang yang tidak berilmu, maka pasti ibadahnya asal-asalan. Makanya ilmu ini di atas segalanya. Ustadz, katanya akhlak itu di atasnya ilmu. Orang berakhlak itu karena dia tahu ilmunya. Hah? Pas dengan hari pendidikan. Ya, pas hari pendidikan ini. Meskipun isunya agak iya, katanya kan berakhlak itu lebih awal daripada ilmu. Tapi orang itu berakhlak gara-gara tahu ilmunya akhlak kan? Orang ini berakhlak gara-gara taunya ilmunya akhlak. Jadi pokoknya menurut saya itu di atas segalanya ya ilmu tetap. Sampai Allah menyifatkan Ar-Rahman 'allamal Quran. Jadi mengajarkan. Ya pokoknya ilmu. Orang yang tidak berilmu maka dia akan salah dalam beramal. Tapi sebaliknya orang yang sudah punya ilmunya tapi akhlaknya tidak digunakan maka akan membatalkan seluruhnya. Terus bagaimana Ustaz? Maka ilmu yang pertama dipelajari adalah ilmu akhlak itu. Jadi orang yang berilmu, dia orang yang beramal, kata Allah, ada orang yang rugi dengan amalnya. Dia banyak sekali amalnya, tapi ternyata rugi. Kenapa? Karena ternyata amal-amal yang dikerjakan batal semua. Dia bersedekah, diungkit-ungkit. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan sedekahmu dengan kau ungkit-ungkit dan menyakiti hati orang lain. Ya galak. Kok tahu cek gua dicetak ngakan sekali seminggu jana. Kanya Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, bahwa mereka menyangka bahwasanya mereka itu melakukan perbuatan yang paling baik, padahal mereka itu tidak mendapatkan pahala. Ulaikal ladzina kafaru biayati rabbihim, mereka itulah orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Tuhan mereka, yakni kafir terhadap bukti-bukti yang menunjukkan kepada keesaannya, baik berupa Al-Quran maupun lain-lainnya. Jadi orang yang rugi ini adalah orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah. Dia hidup dituntun dengan hawa nafsunya, dia beramal dituntun dengan hawa nafsunya, bukan karena mengikuti perintah Allah. Wa liqaihi, dan kafir terhadap perjumpaan dengan dia,
ingkar pada adanya hari bangkit, perhitungan amal perbuatan, pahala dan siksaan. Fahabitat a'maluhum, maka hapuslah amalan-amalan mereka, yakni ditolak. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amal mereka pada hari kiamat. Kami tidak menganggap sama sekali amal perbuatan mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, maka nanti di akhirat amal-amalnya itu tidak dianggap oleh Allah. Hati-hati, yang paling Allah tidak suka di antara dosa-dosa adalah mempersekutukan Allah dengan siapapun. Mempersekutukan Allah dengan siapapun, Allah tidak suka, Pak. Bahkan meskipun mempersekutukan dengan malaikatnya Allah saja, Allah tidak suka. Mempersekutukan dengan Nabi Isa, mempersekutukan dengan Uzair, Allah juga tidak suka. Dzalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Dzalika, demikianlah, yakni perihal yang telah disebutkan sehubungan dengan dihapusnya amal perbuatan mereka. Jazaohum jahannamu bima kafaru, balasan mereka yaitu neraka jahanam, disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Kenapa kok mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam? Karena mereka kafir terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa, dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai olok-olokan. Keduanya menjadi ejekan dan olok-olokan mereka. Pemak kunor Al-Quran, awas ini neraka. Innal ladzina amanu, nah sekarang orang-orang yang beriman. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, dan mengerjakan amal yang saleh. Perhatikan, amal saleh itu tidak disebutkan kecuali disebut dengan amanu. Karena orang yang bisa melakukan amal yang saleh itu harus beriman. Karena ada amal saleh, ada amal salah. Orang yang bersedekah, kalau dia bersedekah karena Allah, diberikan kepada orang yang membutuhkan, maka dia sedekah, dia soleh. Tapi kalau orang memberikan pada mohon maaf, dia belanjakan pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka dia amal salah. Kanat lahum jannatul firdaus, nanti orang itu akan mendapatkan surga Firdaus. Bagi mereka adalah surga Firdaus, yaitu bagian tengah dan bagian teratas dari surga. Nuzula, menjadi tempat tinggal, tempat menetap mereka. Jadi kalau orang kafir akan dimasukkan ke neraka, juga kalimatnya nuzula, tempat tinggal yang sudah dipersiapkan. Maka bagi orang yang beriman dan beramal soleh, Allah juga akan mempersiapkan tempat di sana. Jadi fasilitas sudah lengkap semuanya. Ya, nyaman, tak usah mikir dek masih beli sudah king, tak usah. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala, mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin, maksudnya tidak meminta anha hiwala, berpindah darinya, pindah ke tempat yang lain. Nyaman di surga itu. Qul law kana al-bahru midadan, katakanlah kalau sekiranya lautan, kul katakan Muhammad, seandainya lautan yang dimaksud adalah airnya, midadan menjadi tinta, yaitu sarana untuk menulis, li kalimati rabbi, untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, yang menunjukkan kebijaksanaan dan keajaiban ciptaannya. Umpamanya hal itu tertulis. Jadi di sini pakai Rabbi, Pak, ya, yang mengatur. Jadi Allah itu ngatur semuanya, ngatur alam semesta berputar, ngatur matahari, meteor, semua diatur oleh Allah. Seandainya kebijakan-kebijakan Allah yang mengatur segalanya ini,
kita tulis, maka seandainya ditulis seluruh lautan dijadikan tintanya, maka tidak akan cukup. Lanafidal bahru, sungguh habislah lautan itu untuk menulisnya, qabla an tanfadda, sebelum habis, yakni sebelum habis ditulis kalimatu rabbi, kalimat-kalimat Tuhanku. Walau ji'na bimithlihi madada, meskipun kami datangkan sebanyak itu lautan yang sama, midadan sebagai tambahan tintanya, niscaya tambahan ini pun akan habis pula, sedangkan kalimat-kalimat Tuhanku masih belum habis ditulis. Kul innama ana basyarum mislukum, kul katakan Muhammad, innama ana basyarun, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia, anak Adam. Jadi Nabi itu bukan malaikat, Nabi itu bukan Tuhan. Jadi kalau tadi orang Nasrani disesatkan dengan mengatakan Isa anak Tuhan, orang Yahudi mengatakan Uzair anak Tuhan, orang kafir Mekah mengatakan malaikat anak Tuhan, sedangkan Nabi langsung mengatakan inni ana basyarum mislukum. Aku ini basyar sama seperti kalian, aku keturunan Adam. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Nah, yang membedakan dengan manusia-manusia yang lain, yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Nah, sedangkan manusia yang lain tidak seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annama ilahukum ilahu wahid, bahwa sesungguhnya Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Jadi dilarang untuk menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya yang diwahyukan kepadaku mengenai keesaannya. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap atau bercita-cita liqa'a rabbih, berjumpa dengan Tuhannya, tentunya setelah dibangkitkan dan menerima pembalasan nanti di hari kiamat, falyamal amalan salihah, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh. Jadi mengerjakan amal yang saleh. Orang yang berharap ingin berjumpa dengan Allah, tentunya dia harus beramal yang saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah ia mempersekutukan di dalam beribadah kepada Tuhannya, yakni sewaktu ia beribadah kepadanya, umpamanya ia hanya ingin pamer misalnya. Jadi jangan pernah berharap kepada selain Allah ahada, dengan seorang pun. Jadi bisa saja berharap beribadah karena manusia, beribadah karena yang lainnya. Intinya Allah tidak mau tahu itu. Jadi ketika kita beribadah apapun itu, maka semuanya untuk Allah. Ibadah itu bukan hanya sholat, semuanya untuk Allah. Baik, saya ilustrasikan Bapak Ibu sekalian, ketika kita mau masuk ke Pamekasan atau Sumeneb lah, karena kita sudah di Sumeneb, Pamekasan. Di Sumeneb itu ada kota apa Sumeneb? Kota keris. Iya. Ikonnya Sumeneb kota keris. Ketika kita masuk ke dalam, masuk dari Pamekasan lewat Talang Siring, itu nanti ada gapura besar, selamat datang di kota, selamat datang di Kabupaten Sumeneb, kota, selamat datang di Sumekar, kota keris. Perhatikan, ini menunjukkan di situ kotanya, apa menunjukkan ini hanya pintu untuk masuk kota? Pintu masuk kota. Baik, semakin mewah pintu gerbangnya, maka menunjukkan kotanya semakin mewah. Kira-kira lebih bagus pintu gerbangnya apa lebih bagus kotanya nanti? Kotanya, ya kan? Orang yang pintar, Pak, ketika dia bertemu dengan pintu gerbang tadi, oh pintu gerbangnya saja seperti ini, apalagi kotanya.
Orang yang bodoh, orang tisa tak pernah tahu sekali, orang Mekasan yang tisa tak tahu sekali misalnya, depak ke perbatasan Sumeneb, kita break sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah ciptakan dunia ini, saya contohkan tadi seperti pintu gerbang saja. Jadi orang yang pintar ketika melihat pintu gerbangnya Sumeneb yang luar biasa, dia mengatakan, kalau pintu gerbangnya seperti ini, apalagi kotanya. Tapi orang yang bodoh, dia akan duduk santai di tempat itu, kemudian dia menikmati. Anggap kalau lagi ke Pamekasan, di Pamekasan itu ada pintu gerbang salam. Selamat datang di gerbang salam. Kemudian yang berada di Telanakan, tulisannya terbuat dari berlian, bangunannya terbuat dari emas, di atasnya banyak mutiaranya. Tujuannya pintu gerbang itu dibuat untuk apa? Untuk menunjukkan kalau Anda hampir sampai ke kota Pamekasan. Jadi tujuan itu dibuat bukan untuk orang agar berdiam di situ, bukan. Agar orang masuk ke dalam, agar menikmati di dalam. Ada orang diundang pernikahan, di depan pintu masuk, selamat datang. Orang yang bodoh, apuh macik gendeng rejak duduk rumah si aku, apuh hari akhirlah takmil lo ide dem. Lah tidak kapi. Bila dah tidak kapi baru masuk lambat. Orang yang pintar, juk raja acara ya pintu gerbang ngari apa boleh nang ide. Ketika masuk ke dalam maka lebih mewah daripada pintu gerbang. Kenapa kok diberi kemewahan di luar? Untuk menunjukkan, untuk menjadi tanda kalau acaranya ini besar dan di dalam itu lebih indah. Semakin hiasannya mewah di luar, maka untuk menunjukkan di dalam lebih mewah. Orang yang pintar, ketika dia bertemu dengan yang tadi, maka dia akan langsung masuk terus ke Pamekasan sampai dia masuk ke kotanya. Begitulah kiranya orang yang tertipu dengan kehidupan dunia. Dunia diciptakan oleh Allah, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Jadi Allah membuat ciptaan dunia ini sebaik mungkin dijadikan perhiasan, dihias. Ada burungnya, ada berlian, ada emasnya, ada gunung, ada pohon yang hijau, indah kita lihat. Tapi itu hanya linabluwahum ayyuhum, siapa yang paling baik amal kalian, artinya siapa yang paling cepat meninggalkan itu untuk menuju surga. Jadi kita ini kalau mau masuk surga memang harus lewat dunia karena kita hidup di dunia. Tapi orang yang pintar dia akan terus masuk ke surga, tidak berhenti di dunia. Artinya gini Pak, dia punya uang, dia punya harta, dihabiskan untuk menuju ke surga, tidak dihabiskan di dunia. Kalau dihabiskan di dunia, dia hanya berhenti sebentar di pintu gerbang tadi sampai waktunya habis. Jadi kita yang pintar, tujuan pintu gerbang itu dibangun bukan untuk menunjukkan Anda sudah berada di kotanya, bukan. Tapi untuk menunjukkan Anda ini sudah sampai dan Anda akan hampir sampai kalau lanjut perjalanan. Jadi bekal Anda jangan dihabiskan di situ. Kalau bekal Anda dihabiskan di pintu gerbang, Anda tidak bisa berangkat lagi. Jadi bekalnya harus dibelikan bensin agar bisa lanjut ke tempat yang itu. Nah, maka kita jangan sampai seperti tadi. Kemudian saya kemarin dapat kisah. Ada seorang
raja dia punya istri, Pak. Istrinya ini manja pada rajanya. Dia punya cincin, yang cincin ini dari berlian, jadi kayak mengkilapkan. Sama si istri raja ini dibuka cincinnya, kemudian diletakkan di atas meja di ruang tamu. Nah, ini kisahnya zaman dahulu. Masuklah seekor burung mengambil cincin tadi karena dikiranya makanan. Diambil, dibawalah keluar. Waktu burung ini mengambil cincin tadi, ada pembantunya yang melihat. Tapi yang mau ngasih tahu takut. Kenapa kok tidak dijaga? Jadi diam. Akhirnya istrinya ini bilang pada suaminya, suamiku sayang, cincin saya hilang. Padahal saya tidak kemana-mana. Padahal istrinya lupa kan, kalau ditaruh di meja. Apa mungkin di tempat ini ada perampok? Akhirnya buatlah pengumuman. Siapapun yang bisa menemukan cincin tadi, maka dia akan diberi hadiah. Hadiahnya yang besar. Ya mungkin sekarang 1 miliar. Akan diberikan 1 miliar. Sebenarnya rajanya ini ingin menjebak, Pak. Jadi kalau ada yang bawa cincin itu, maka akan dibunuh. Akhirnya pembantunya datang. Raja, mohon maaf, sebenarnya cincin Tuan Putri itu bukan hilang. Tapi kemarin itu ada burung yang mematok cincinnya, dikira makanan, mungkin dibawa keluar. Jadi tidak tahu sekarang kemana dibawa burung. Jadi saya tidak sempat untuk mengambil cincin itu karena sudah terlanjur dibawa. Akhirnya rajanya buat pengumuman. Ya sudah, berarti tidak ada yang mencuri. Kita buat pengumuman saja. Siapapun saja yang bisa menumpukan cincin istri saya, maka akan diberikan 1 miliar. Karena hadiahnya ini, karena cincinnya ini adalah cincin ada kenang-kenangannya, Pak. Jadi tidak bisa dibeli dengan apapun gitu. Akhirnya kemudian dibuatlah pengumuman tadi, tersebar luas beritanya. Sampai kepada seorang petani yang dia habis dari sawahnya, kemudian dengar berita tadi kalau siapapun yang menemukan cincin akan diberi kasih hadiah. Waktu capek dia duduk di sekitar got ya, apa namanya? Selokan. Tapi selokannya itu terbuka, tidak tertutup. Kemudian santai dia melihat ke bawah, Pak. Melihat ke bawah. Waktu itu kan sore ya. Sore sudah, tapi masih ada matahari ya, sekitar sebelum asar. Dilihat, kemudian ada cincin di bawah. Di dalam sungai. Tidak panjang lebar, langsung lompat ke dalam, dicari, Pak. Dicari sampai hampir maghrib, sampai hampir terbenam matahari. Kemudian ditanya, ada orang lewat. Orang ini orang soleh, mau ke masjid. Pak, kenapa sampean kok kayak orang gila, kok mandi di lumpur? Karena mengiranya dia habis dari sawah mau mandi. Dikiranya di situ mau mandi dia. Dia tidak ngomong, tidak cerita, Pak. Ya sudah, dicari terus. Akhirnya, Pak, kenapa Pak kok kayak Anda ini kayak orang kesurupan kan? Karena hampir maghrib takut kesurupan ya. Akhirnya karena nanya terus bilang, Ustadz, sebenarnya saya tidak kesurupan, cuman jangan kasih tahu ya Ustadz. Kenapa? Karena dia berpikir, Pak, ini kalau orang tamak ya, dia masih belum menemukan bendanya, pikirannya kalau saya kasih tahu ke Ustadz, kalau saya cari kalau saya cari cincin, nanti Ustadz minta ini. Padahal kita ini bukan. Ini ciri-ciri orang cerai ini. Kita andi kan, tak beri naga orang. Apa boleh andi? Engkau remun sukses, kita beri tentang kita andi kan adalah sombong. Jadi kalau pakai kebelar tak men aja, minta kia bagian Ustadz. Padahal kita andi. Dicari, akhirnya nanya terus. Karena lelah coba letak nemu, akhirnya bilang, Ustadz capek saya. Kenapa? Tidak ketemu Ustadz. Apanya tidak ketemu? Saya sebenarnya cari cincin Ustadz. Ustadz tidak dengar berita ya. Kalau siapa yang menemukan cincin akan dikasih 1 miliar. Berarti Anda dari tadi itu cari cincin sampai belepotan seperti ini. Iya Ustadz katanya. Sudah ketemu cincinnya? Tidak ketemu Ustadz.
Sampean meskipun sampai kiamat tinggal 1 hari tidak akan ketemu. Kenapa Ustaz? Yang Anda cari tidak ada di bawah. Loh, masa Ustaz? Tadi saya beneran Ustaz lihat di bawah. Coba angkat kepala sampean, lihat ke atas katanya. Lihat ke atas, ternyata ada di atas. Ternyata hanya pantulan yang di bawah. Faham Pak ya? Cutinya hari sampai hari kiamat tak kira kaun le karena benih tapi di atas. Begitulah dunia Pak. Dunia ini hanyalah bayangan akhirat. Kenikmatan yang ada di dunia ini hanyalah bayangan-bayangannya surga saja. Jadi bukan kenikmatannya sebenarnya. Jadi kalau kita ingin mencari kenikmatan yang sebenarnya, angkatlah kepala ke atas, kemudian carilah kenikmatannya sesungguhnya dengan beribadah kepada Allah, dengan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.